Kalau objek wisata di sana masih ditutup, Om. Iya, sampai sekarang kayaknya masih ditutup. Om tadi juga lewat di beberapa tempat kayak di Taman Panorama. Hai semua, selamat datang di channel Cerita Nasya. Beragam liputan, vlog musikal, juga ada wawancara. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe, tekan tombol warna merah, juga lonceng biar update. Share, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Selamat menonton. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin ya untuk semua yang menonton Cerita Nasya. Minal aidin wal faizin. Bagaimana kabarnya semua? Masih di rumah aja atau sudah pergi jalan-jalan lebaran? Nah, pada episode ini Nasya mau mengabarkan tentang kondisi objek wisata di Sumatera Barat saat lebaran. Apa ada yang mengunjungi atau sepi? Kita mulai dari Pantai Padang yuk. Pada hari pertama lebaran, Pantai Padang tidak seramai lebaran tahun lalu, sepi. Tapi banyak juga yang berkunjung saat sore hari. Meskipun masih dalam masa PSBB akibat pandemi COVID-19, orang-orang tetap keluar rumah untuk berwisata. Harus hati-hati kalau begini, tetap jaga jarak. Sekarang kita ke Bukit Tinggi. Karena Nasya tidak bisa keluar rumah, ada sejumlah narasumber yang dihubungi dari Padang. Di Bukit Tinggi ada Om Erison J. Kambari. Om Erison ini adalah seniman fotografi terkenal loh di Sumatera Barat. Kebetulan beliau sedang hunting foto di kawasan Jam Gadang. Kita kontak yuk. Assalamualaikum Om Erison. Maaf lahir batin ya Om. Waalaikumsalam Nasa. Sama-sama maaf lahir batin ya dari Om Son di Bukit Tinggi. Iya, apa kabarnya nih Om? Baik-baik saja, Om. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oh ya Om, gimana kondisi di kawasan Jam Gadang saat lebaran ini? Oh iya, ini kebetulan Om lagi di Jam Gadang nih Nasa. Lagi di teras puncak Jam Gadang. Ini tempat biasanya Om hunting foto ini ya. Ini kalau Om perhatikan dari pagi tadi Om jalan-jalan di sini. Kalau sekarang nih udah lewat jam 1-an ya. Tapi suasananya sepi sekali Nasa, nggak seperti lebaran-lebaran tahun dulu. Jauh sekali sepinya. Ya sedih juga ya lihat-lihat ini pedagang lagi sepi, nggak ada pembelinya. Orang-orang juga biasanya ini penuh nih. Halaman Taman Jam Gadang ini penuh nih Nasa, ramai sekali. Tapi kalau sekarang wah jauh sekali sepinya. Ya beginilah ini bisa kita lihat sekelilingnya ya, nggak ada orang, beberapa orang aja cuma yang lalu lalang. Biasanya ini udah macet total ini, orang pada susah masuk ke Jam Gadang. Tapi sekarang ya biasa lancar-lancar saja, bahkan sangat lancar jalannya ya. Begitu Nasa. Oh begitu Om. Sekarang masih ada penjagaan di perbatasan Om. Om sendiri tadi nggak lewat di perbatasan ya, tapi tadi teman Om bilang kayaknya nggak ketat kali Nasa. Ada penjagaan juga, ada pemeriksaan juga, tapi nggak terlalu ketat kayaknya. Mungkin ada kelonggaran lah ya, mungkin orang lagi silaturahmi Idul Fitri, tapi tetap ada pemeriksaan, ada pertanyaan juga dari penjaganya, tapi nggak terlalu ketat lah, begitu Nasa. Kalau objek wisata di sana masih ditutup Om? Iya, sampai sekarang kayaknya masih ditutup. Om tadi juga lewat di beberapa tempat kayak di Taman Panorama, di kebun binatang. Itu kayaknya memang belum dibuka untuk umum. Walaupun beberapa orang tampak lalu lalang di sana, tapi mereka nggak bisa masuk ke lokasinya. Satu-satunya yang terbuka kayaknya memang Taman Jam Gadang ini, karena memang ini bukan objek wisata tertutup ya. Ini objek wisata terbuka, jadi orang bebas ke sini. Kalau yang lain yang tertutup kayaknya memang belum bisa ada izinnya.
Begitu Nasa. Oke Om, terima kasih ya Om informasinya. Selamat berlebaran ya Om Erison. Iya Nasa, terima kasih. Salam ya buat papa mamanya di Padang ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selanjutnya kita ke Istana Pagaruyung di Batu Sangkar. Di Pagaruyung ada Om Adi Prima. Halo, assalamualaikum Om Adi. Maaf lahir batin ya Om. Waalaikumsalam Nasya. Selamat Idul Fitri. Iya Om. Om, bagaimana kondisi di Istana Pagaruyung Lebaran ini? Apa masih ditutup ya? Oh iya Nasya, Om sekarang lagi berada di Istana Basa Pagaruyung, Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Di sana saya lihat istana lagi ditutup oleh Pemda setempat untuk pencegahan COVID-19 di wilayah Batu Sangkar dan Tanah Datar. Jadi untuk sementara istana belum boleh didatangi oleh wisatawan atau pengunjung. Nasya bisa lihat kondisi istana nih, kita lihat kondisinya. Iya, kalau di tempat lain di Batu Sangkar gimana Om? Di tempat lain yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan atau warga, pasar Batu Sangkar, petugas pencegahan COVID akan memeriksa setiap pengunjung atau warga yang datang. Pastinya mereka harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, mereka disuruh beli masker dulu atau disuruh pulang. Tidak boleh memasuki area pasar. Jadi untuk pasar orang masih boleh, tapi harus dengan prosedur pencegahan COVID-19 ya. Begitu Nasya. Oke Om, terima kasih ya. Selamat berlebaran Om Adi. Assalamualaikum. Oke Nasya. Waalaikumsalam. Sekarang kita ke Lembah Harau yuk. Di sana ada Om Ucai. Halo. Assalamualaikum Om Ucai. Ya, waalaikumsalam Nasya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, Om. Semoga Nasya, ayah dan bunda selalu diberikan kesehatan. Amin. Sekarang lagi di mana nih Om? Ya, Om lagi mau menuju ke Lembah Harau nih, di rumah keluarga. Mau ke rumah teman, mau halal bihalal atau silaturahmi ke situ. Ramai nggak di Lembah Harau Ya, kalau Om? dibilang rame, ya bisa dibilang sepi karena di tahun-tahun sebelumnya kan Lembah Harau ini kan salah satu taman wisata ya. Biasanya di sini macet. Bahkan kalau untuk mobil itu biasanya di tahun-tahun sebelumnya itu nggak bisa lewat. Kalau sekarang lihatlah di sini keadaannya. Orang memang ada salah satu atau beberapa orang yang berkunjung, tapi nggak terlalu banyak. Ya sedikit kalau untuk sekarang ini. Kalau di Kota Payakumbuh gimana kondisinya Om saat Lebaran ini? Kalau untuk di Kota Payakumbuh masih dibilang sama lah. Kalau dibilang ramai sekali enggak lah, karena kan di tahun-tahun sebelumnya Kota Payakumbuh tuh banyak perantau yang dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari manapun mereka pulang kampung, sehingga di Kota Payakumbuh itu kalau dari Lebaran pertama sampai seminggu itu macet sekali. Tapi yang terjadi di hari ini aja di kota itu tadi lewat itu nggak terlalu rame lah, masih terbilang sepi lah. Ya karena mungkin karena COVID-19 ini para warga itu berjaga diri supaya memutuskan rantai penularan. Baik Om, terima kasih ya informasinya. Iya sama-sama Nasya. Salam ya sama keluarga, sama ayah, sama bunda. Kapan-kapan kalau udah COVID-19 ini berakhir, main ya ke Payakumbuh di rumah Om. Ya Allah. Nanti bisa di sini wisata ke Lembah Harau. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita bisa lebaran bersama. Amin. Amin. Assalamualaikum Om. Di Pantai Gandoria, Pariaman, ada Om Aadiat. Assalamualaikum Om Aad. Maaf lahir batin ya Om. Waalaikumsalam Nasya. Maaf lahir batin juga. Om, sekarang bagaimana kondisi di Pantai Pariaman? Objek wisata di Kota Pariaman sekarang itu ditutup.
Jadi setiap jalan-jalan masuk ke wilayah wisata, kawasan wisata, itu tuh dipasang pembatas, dipasang pagar, dan dijaga oleh sejumlah petugas baik dari TNI, Polri, juga ada pos, juga ada BPBD, Satpol PP dan Dishub. Namun memang ada pedagang-pedagang yang berjualan di sini, tapi itu tuh pedagang-pedagang yang biasa atau yang setiap hari berjualan di kawasan pantai di Pariaman. Sedangkan kawan yang ada menurut keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, itu tuh wisatawan yang merupakan warga setempat, warga Kota Pariaman. Apa masih ada pemeriksaan di perbatasan kota, Om? Kalau pemeriksaan atau di pemeriksaan COVID, pemeriksaan di batas kota itu masih ada. Bahkan ketika ada pemeriksaan itu, siapapun pengendara yang tidak menggunakan masker akan disuruh kembali ke tempat biasanya. Setiap pengendara akan diperiksa suhu tubuhnya, dan jika tidak menggunakan masker akan disuruh kembali ke daerah awalnya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Om Aad. Assalamualaikum. Oh iya, Nasya, terima kasih banyak, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kita ke Pantai Carocok Painan yuk. Di sana ada Om Yuka. Halo Om Yuka. Halo Nasya, selamat sore Nasya. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Om Yuka di Iya Painan. Om, sama-sama. Maaf lahir batin ya. Lagi di mana sekarang Om? Om sekarang lagi di Pantai Carocok Painan. Ramai di sana Om. Sore ini Pantai Carocok Painan di hari pertama Lebaran mulai dikunjungi oleh pengunjung. Biasanya Pantai Carocok di hari Lebaran itu padat dan ramai. Cuma karena sekarang kita masih dalam kondisi PSBB, jadi kondisinya sepi. Tapi lumayan banyak juga orang yang datang kayaknya. Ini sepertinya orang-orang seputaran kota Painan. Mereka mau menikmati sore setelah mungkin bersilaturahmi siang tadi. Aktivitas sore ini di Pantai Carocok. Itu beberapa pengunjung sibuk selfie. Mereka mengabadikan keindahan Pantai Carocok. Aktivitas di sana apa aja Om? Permainan anak-anak telah kembali lagi dibuka. Ini kayaknya sejak mulai PSBB ini pertama kali aktivitas permainan anak-anak ada di Pantai Carocok Painan. Jadi ini cukup menarik juga hari ini di Lebaran pertama. Aktivitas permainan anak-anak di Pantai Carocok, Nasya. Oh iya Om, objek wisata Mande gimana Om? Kalau situasi objek wisata Mande, kalau kita masih merujuk dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, kayaknya belum ada aktivitas di sana karena memang lokasi kawasan Mande masih dilarang untuk dibuka untuk dilewati kendaraan, juga untuk aktivitas kunjungan wisata secara umum. Oh begitu ya Indonesia, Om. sekian dulu kabar dari Om sore ini dari Pantai Painan. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah Nasya. Oke Om, terima kasih ya. Dadah. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya cerita Prabu Siang. Komen di bawah ya untuk saran kemana Nasya liputan. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum.